Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai tugas ya, dari CGP Angkatan 6. Saya Arif Febriadi dari Kabupaten Purbalingga. Bersama dengan kita di sini sudah ada Pak Zuhud Musabih, yaitu rekan sejawat saya yang akan saya lakukan percakapan pra-observasi. Oke, assalamualaikum Pak Zuhud. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Jadi begini Pak Zuhud, kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi sebelum kita nanti lakukan observasi, kita harus melakukan percakapan pra-observasi dulu untuk menggali dari Pak Zuhud. Oke, jadi pra-observasi supervisi akademik dengan teman sejawat itu, jadi di sini nanti kita santai saja Pak Zuhud, kita akan ngobrol santai saja. Oke. Jadi tentang proses pembelajaran yang akan Pak Zuhud laksanakan besoknya. Jadi kita lakukan. Ya. Oke, Pak Zuhud, untuk kita mulai saja. Jadi tujuannya ini hanya kita ingin berbagi ilmu saja Pak Zuhud. Iya, betul. Apa yang nanti bagus dari Pak Zuhud yang belum saya bisa saya pelajari Pak Zuhud. Itu sebaliknya. Oh sebaliknya. Iya, betul. Iya betul sekali. Oke, Pak Zuhud, mata pelajaran apa yang diambil? Kebetulan di sini saya mengampu dua mata pelajaran. Yang pertama itu dasar-dasar keahlian. Yang kedua itu ada produk kreatif dan kewirausahaan. Dua mata pelajaran. Tapi yang akan kita bahas mungkin ke TKKWU-nya ya, atau produk kreatif dan kewirausahanya. Karena di sini saya jamnya lebih banyak, mungkin lebih banyak. Terus sering lebih ketemu dengan para siswa. Oke. Berarti untuk ini yang akan kita laksanakan esok, yang akan saya observasi adalah yang mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Produk kreatif dan kewirausahaan. Oke. Mungkin apa yang akan kita capai di pembelajaran KD-nya mungkin Pak? KD-nya dan indikatornya. Indikator. Itu KD-nya itu menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Oh, produk barang atau jasa. Ya. Jadi diharapkan nanti siswa seperti apa Pak Zuhud? Harapan saya itu siswa itu bisa membuat sebuah produk jasa. Misalnya contohnya bisa membuat logo beserta packagingnya. Packaging. Desain packagingnya. Mungkin metode yang Pak Zuhud akan gunakan? Metode yang saya gunakan itu metode discovery learning. Berarti mengajak siswa untuk mencari dan menemukan. Iya, menemukan. Ya, karena kan logo packaging itu kan suka-suka sih ya. Maksudnya suka-suka. Menurut saya bagus, menurut orang lain belum tentu bagus. Relatif ya Pak? Ya, biasa dikatakan relatif seperti itu. Jadi biarkan mereka untuk kreatifnya itu dikeluarkan. Iya. Betul. Berarti menggali kreativitas murid. Betul sekali. Oke, kemudian langkah-langkah apa kira-kira yang akan Pak Zuhud lakukan? Langkah-langkahnya itu di samping saya menggunakan discovery learning, di situ saya juga menerapkan beberapa model pembelajaran. Itu ada yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Ya. Jadi siswa itu kan ada yang pemahaman itu berbeda-beda. Cara pemahaman dan ada yang suka melewat baca, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka mendengarkan sambil melihat, ada yang suka melihat langsung mempraktekkannya. Betul sekali. Nah, nanti di situ saya ingin membuat sebuah kelompok. Ya, kelompok ya. Kelompok ini yang sukanya baca mana? Ini silakan nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai sesuai dengan minat mereka untuk belajar seperti itu. Berarti dikelompokkan mana siswa yang senangnya baca, mana yang suka lihat video. Seperti itu Pak. Iya. Maksudnya. Oh iya. Oke.
bisa tahu berapa jumlah siswa kelas tersebut? Untuk per kelasnya itu kan ada 36 anak. 36 anak. Banyak. Wah, lumayan itu kelas gemuk ini. Iya, banyak itu yang bunyi wah. Oh bukan. Bukan itu angsa. Oh, bisa dikuali. Oke, bercanda pemirsa. Ya, oke. Oke. Bagaimana persiapan Pak Sud? Persiapan ya bagaimana dulu? Ya, persiapan untuk mengajar besok. Nah, persiapan ya tentunya saya mempelajari dulu materinya apa yang mau disampaikan. Ya setidaknya kalau untuk pembelajaran hari besok, ya, saya juga harus mempersiapkan tadi sesuai dengan minat bakat anak-anak. Lalu yang sukanya itu membaca itu nanti saya akan bukakan, bikinkan Google Sites untuk membaca aslinya ini. Untuk yang dibaca ini silakan. Berarti sudah dibikinkan? Sudah dipersiapkan Google Site-nya? Sudah. Hebat Terus sekali. Ada yang lain? Ada yang video sudah saya persiapkan. Ini loh, ini video di channel Zuba Design. Sorry, ini mengandung iklan. Oh, enggak apa-apa. Itu di mana? Itu di channel saya Di sebetulnya. channel apa? YouTube. Oh, Di YouTube. Iya. YouTuber ternyata. Bukan YouTuber, cuman ya apa? Memanfaatkan fasilitas yang ada seperti itu. Waduh, menggunakan teknologi. Iya, seperti itu. Pemanfaatan teknologi. Nah nanti di situ saya membuat sebuah tutorial cara membuat logo yang sederhana saja dulu ya, karena kan anak-anak juga masih pemula, jangan dulu yang rumit-rumit lah ya. Yang penting tahu cara kerjanya, toolsnya atau cara perangkat-perangkat kerjanya itu bagaimana. Terus nanti setelah itu baru yang lainnya. Ya. Kalau misalnya lihat video kok nggak mudeng, ya sudah saya mempraktekannya. Pak, kadang-kadang ada yang tanya ya, tadi kan tingkat kemampuan anak itu kan kadang ada yang cepat banget, ada yang agak cepat, ada yang cepat, ada yang cepatnya agak nanti. Oh iya seperti itu. Loading. Iya loading ya, cepatnya agak nanti kan jadi loading. Nah kalau mungkin yang cepat dan agak cepat ini kan kita butuh kayak namanya pendampingan, ya kan? Pendampingan ini ketika dilepaskan gitu saja kan kasihan. Iya. Ya, nah nanti bisa tertinggal jauh dengan yang tadi yang cepat-cepat itu. Akhirnya saya mencoba untuk mendatangi si anak-anak tersebut. Nah, terus di situ apa yang keluhannya? Nah, ini keluhannya kelihatan nih. Kalau mungkin kan keluhannya kalau disampaikan di depan kelas itu kan yang namanya anak kadang ada yang malu, ada yang pede, ada yang enggak. Nah, ketika mungkin anak-anak yang malu seperti itu saya akan datang situ. Kurangnya apa? Dia akan ngomong kan, ngomong, lalu saya menjelaskan. Ada juga yang tanya, biasanya itu kalau pembuatan produk ini ya, pembuatan produk itu biasanya kan prakteknya itu kadang membuat satu, tanyanya satu, sini tanya, nanti sana tanya hal yang sama seperti itu. Biasanya kan seperti itu. Ya kan? Nah, jadi saya nanti kumpulkan dulu, pertanyaannya, baru saya buka nanti di depan. Oh pembuatannya seperti ini, menggunakan ini langsung. Oh ya Pak paham, sudah silakan diteruskan seperti itu. Hebat sudah disediakan. Ada tadi ada Google Sites, ya. Ada videonya di YouTube. Wah, ini ya, hebat sekali. Oh iya, Oke. saya belajar dari ini nih. Oh. Wah, bisa aja. Oke, mungkin kira-kira Pak Sud itu besok akan menemui kendala atau tidak? Ya, dalam pembelajaran misalnya. Jelas menemui kendala. Seperti apa misalnya? Ya tadi itu yang saya sudah katakan di awal, anak itu kadang ada yang pemahamannya cepat, ada yang pemahamannya lambat. Nah, itu kendala. Iya, kendalanya selalunya itu di situ. Nah, tapi ya jangan lepas tangan seperti itu. Ketika mungkin pemahamannya lambat, terus sudah pertemuannya akan datang saja, ya jangan, nanti ketinggal jauh kan sama dengan yang lainnya. Nah, terus saya mencoba meluangkan waktunya untuk anak-anak. Ya silakan kalau misalnya praktek di rumah tidak ada laptop atau komputer, silakan bisa ke lab. Oh, berarti ini solusinya ya Pak? Iya, solusinya solusinya. Iya, jadi kan kendalanya seperti itu ya. Mungkin ada yang dari pemahamannya siswanya, terus saya kasih solusinya itu untuk siswanya, itu untuk silakan belajar di lab dulu. Ya, belajar di lab membuat apa yang kurang seperti itu. Misalnya sudah dibikin, anak bingung, silakan. Ada nomor saya, silakan telepon. Tanya,
Kalau misalnya di telepon nggak paham, bisa pakai video call seperti itu. Oke, tadi Pak Suud menyebut berdiferensiasi ya Pak Iya. Suud ya? Berdiferensiasi itu terletak di mana ya? Diferensiasinya itu terletak di perbedaan anak dalam menguasai atau hobinya untuk kayak yang hobinya membaca, gitu. Ya dikelompokkan seperti itu. Jadi ada yang saya kasih kelompok, ini kelompok yang hobinya membaca ini di sini. Kelompok yang hobinya lihat video ini di sini. Kelompok yang hobinya lihat ambil praktek langsung di sini. Berarti diferensiasi proses ya? Proses betul sekali. Mungkin ada diferensi lain? Dalam hasilnya ya, kadang ada yang bentuknya itu produk, ya ada yang produk sudah bentuk logo, packaging sudah kayak prototipe itulah, ya paling di situ aja paling. Berarti diferensiasi produknya ada packaging, nanti packagingnya ada logonya, ada warna-warna dan sebagainya. Seperti itu. Diferensiasi. Ada kadang kalanya juga saya menerapkan pengumpulannya tidak harus menggunakan tidak harus seperti itu, bisa saja pengumpulannya berupa video prosesnya atau video hasilnya seperti itu. Berdiferensiasi. Atau mungkin kalau misalnya saya tidak bisa membuat video Pak, saya sukanya nulis Pak, gimana? Ya silakan ditulis saja, nggak apa-apa, ditulis, nanti dikirimkan ke saya. Prosesnya bagaimana, pembuatannya bagaimana, karakternya apa, seperti itu. Tidak harus satu produk. Iya, tidak harus satu jenis maksudnya. Betul sekali. Tergantung minat. Iya betul sekali. Oke Pak Suud, wah saya jadi penasaran nih. Tidak sabar ingin lihat besok ini, minggu depan ya, kayak apa pembelajaran yang akan Pak Suud laksanakan ini ya. Iya, silakan besok datang aja ke kelas saya ya. Kalau misalnya ngajak teman guru lain, apakah boleh? Silakan lah. Kita belajar bareng bersama-sama. Nanti mungkin ketika ada yang kurang dari sana, silakan saya dikritik. Saya siap mendengarkan. Yang penting juga jangan sekedar dikritik, ada sarannya juga. Iya. Suka dikritik. Wah ini bagus ini. Oke Pak Suud, terima kasih ya. Saya tunggu ini minggu depan. Semoga proses pembelajarannya nanti berjalan lancar ya. Amin. Oke. Baik Pak Suud, seperti itu ya. Jadi kita lanjutkan ke minggu depan pelaksanaan di kelas. Siap. Bersama rekan guru yang lain, biasanya nanti saya ajak. Mereka siap. Tahu ya. Mereka tahu inilah pembelajaran oleh Pak Suud. Oke, terima kasih Pak Suud. Sampai jumpa di minggu depan di pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Semangat? Kita berjumpa lagi di kelas yang tadi tunggu-tunggu, yaitu kelas produk kreatif dan kewirausahaan ya. Dan pada kesempatan pada kali ini kita akan mempelajari membuat brand atau membuat sebuah logo ya. Di sini saya sudah menampilkan logo yang sangat sederhana sekali. Seperti itu contohnya. Nah, dari logo ini nanti kalian bisa mengimprovisasi sendiri atau membuat sesuai dengan keinginan kalian. Nanti dibikinlah sebuah kelompok ya. Mungkin dari satu kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 anak atau 6 anak boleh ya. Nanti dibikin, didiskusikan dengan kelompok kalian. Terus dibikin sebuah grup WA ya, atau grup Telegram boleh, atau grup apapun boleh ya. Yang nanti tujuannya itu untuk berdiskusi mengenai brand apa yang akan kalian bikin seperti itu. Nah, contohnya logo yaitu yang pertama itu harus memorable ya. Apa itu? Memorable, mudah diingat ya. Terus minimalis ya. Terus apalagi gambarnya itu ya menarik seperti itu. Nah, seperti contohnya ini di sini ini contoh yang sangat sederhana sekali ya. Nah, sebelum kita langsung memulai pembelajaran, saya
Di sini siapa yang sukanya belajar melalui video? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anak ya. Nah nanti 14 anak ini saya sudah sediakan ya. Di sebagian sini ini ada untuk videonya ya. Terus siapa yang hobinya itu belajarnya sambil membaca? Angkat tangan. Belajar sambil membaca ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak ya, lumayan ya, separuh ya dari tadi yang lihat video. Nah, yang hobinya itu langsung praktek siapa? Coba angkat tangan. Ya 1, 2, 3, oh ya berarti ini seperti tadi ya. Nah itu sudah lumayan. Nah nanti kita akan menggunakan aplikasi yang namanya atau software yang namanya CorelDRAW atau AI boleh, atau Infinity Design juga boleh. Atau mungkin kalian bisanya pakai HP Android menggunakan Pixelab boleh, nggak apa-apa. Pixelab boleh, atau menggunakan apalagi Infinity Design yang di Infinity Design boleh, ya. Atau mungkin menggunakan Canva juga boleh, nggak apa-apa. Ya bebas. Yang penting itu sesuai dengan kemampuan kalian saja seperti itu. Nah di sini ini saya sudah ada linknya ya, ini videonya. Terus yang sebelah itu untuk yang sukanya membaca silahkan, itu linknya sudah saya share di grup, silahkan dibuka ya, ini ya dibuka, terus silahkan dipelajari, nanti gabung dengan kelompok kalian ya, kalian bebas pilih kelompoknya ya. Kelompoknya tadi berapa? 4 atau sampai 6 ya. Nah jadi silahkan kalian milih temennya masing-masing yang mungkin wah ini saya banget ini. Nah itu silakan ya, silakan nanti bergabung dengan teman-teman kalian, terus coba mencari ide, cari referensi di internet boleh ya, di YouTube boleh, di Freepik boleh, di Pinterest boleh, dimanapun boleh lah ya, bebas. Yang penting itu bisa nanti ada hasilnya apa bentuknya, itu bentuk sebuah logo seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya, kalau bisa silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yuk silakan. Mendesain logo, terus bisa mewarnai dan lain sebagainya ya. Bisa mengatur tipografi dan sebagainya. Itu adalah pembelajaran untuk produk kreatif, barang dan jasa ya, itu seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan pada hari ini. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kali ini kita menuju tahap selanjutnya, yaitu kegiatan supervisi pasca kegiatan observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, dalam tahap kegiatan pasca observasi ini sudah hadir bersama kita Ibu
pengajar praktek Ibu Adi Winati, oke. Kemudian Pak Suhud selaku yang kita observasi. Oke, Pak Suhud sudah siap? Insya Allah siap. Oke, baik. Setelah kita kemarin melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Pak Suhud sudah laksanakan di kelas, Ya. oke. Sekarang adalah kita melakukan refleksi kegiatan bersama, Pak Suhud. Oke, alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan lancar ya Pak Suhud ya. Ya, alhamdulillah sih. Oke, bagaimana perasaannya Pak Suhud? Ya, luar biasa sekali. Luar ya. biasa, luar biasa. Selalu luar biasa, selalu Pak semangat itulah Pak Suhud. Oke. Oke, bagaimanakah pembelajaran tadi atau kemarin sudah Pak Suhud laksanakan? Apakah sudah sesuai dengan rencana sebelumnya yang sudah dibuat? Kalau sesuai secara 100% sih tentunya ya belum ya. Belum sampai ke tahap sempurna seperti itu. Mungkin sekitar 90% itu sudah 90%. Iya, sudah sesuai. Iya. Bagus sekali. Mungkin 90% itu kendalanya apa Pak Suhud? Kendalanya yang pertama itu mungkin di tingkat pemahaman si anak atau si peserta didiknya. Jadi Pemahaman. jadi kadang ada anak yang pemahamannya itu cepat langsung set seperti itu. Ada yang pemahamannya agak loading dulu. Nah seperti itu ya. Sehingga kita butuh penanganan khusus untuk melakukan pendampingan kepada si siswa tersebut seperti itu. Oke, berarti ada siswa yang cepat menangkap, Betul. Pak Suhud. Ada yang mungkin agak lambat ya. Betul sekali. Oke, mungkin tadi dengan pendampingan ya Pak Suhud solusinya. Ya? Nah, iya betul. Jadi dengan pendampingan. saya mencoba untuk mendampingi murid murid yang saya nanti bikin daftarnya dulu. Ini kira-kira siapa saja nih, A, B, C, D sampai Z itu siapa saja yang bikin daftar siswanya ya Pak Suhud. siswanya. Nanti yang kira-kira satu kelas kan paling kan cuman nggak sampai 10 anak, gitu kan. Nah terus saya coba datang ke muridnya, apa masalahnya? Saya tanya apa masalahnya, terus mereka pasti akan menjawab karena mungkin ketika ditanya di depan kelas mereka agak malu-malu, kan? Iya. Sehingga saya butuh ke tempat si muridnya tersebut, peserta didiknya, biar mereka itu ada kedekatan juga dengan kita sebagai seorang guru seperti itu. Perhatian sekali kepada peserta didik. Iya dong, harus perhatian dong. Berarti tadi pendekatannya dengan mendatangi siswa, Iya, bimbingan dengan datang ke tempat siswa. Iya. Atau ada cara lain Pak Suhud mungkin Eh, selain mendatangi? mendatangi mungkin mungkin di setelah selesai pembelajaran. Maksudnya setelah selesai pembelajaran, karena ini kan di materi ini itu anak-anak itu membuat konsep desain prototipe barang, kemasan produk dan jasa. Nah itu kan kayak membuat sebuah produk. Nah kadang-kala anak mendapatkan kendala dalam pembuatan produknya atau pemahaman tools mana yang akan digunakan, sehingga saya datang ke situ atau mungkin ketika saya sudah pulang anak masih ada di lab untuk masih mengerjakan tugas yang saya berikan, mereka akan telepon saya melalui WA atau melalui apa, terus menggunakan video seperti itu ya untuk menanyakan, Pak ini bagaimana cara membuatnya, Pak ini bagaimana cara menghapusnya, karena kan susah untuk membuatnya. Kelihatannya kalau melihat sih gampang, tapi ketika mempraktekannya itu kadang susah banget. Nah ketika itu ya saya harus siap sedia ya, yang penting baterainya nggak ngedrop ya, sama saya juga lagi nggak ngedrop, sama saya akan menemani lah ya, menemani anak-anak untuk selalu belajar 24 jam. Semoga tetap sehat ya Pak Suhud ya. Amin. Bisa memberikan pembelajaran yang lebih pada murid ya Pak Suhud ya. Oke, jadi tadi kita sudah dapat ya Pak Suhud mendapat pendampingan dengan bisa tadi mendatangi setelah maksudnya setelah pembelajaran selesai ya. Iya, Jadi setelah pembelajaran. bukan Pak Suhud datang ke rumah tapi lewat setelah pembelajaran selesai ya Pak Suhud ya, maksudnya ya. Setelah pembelajaran selesai mungkin kan kebanyakan
anak-anak kita kan belum tidak punya yang namanya laptop atau mungkin fasilitas-fasilitas yang memadai, sehingga mungkin berada di lab khusus untuk pembelajaran tersebut. Nah, mereka pulang nanti mungkin teman-temannya sudah pada pulang, mereka belum masih stay di labnya, terus mereka bingung, telepon saya video call. Mulia sekali. Ya gimana ya, rasa tanggung jawab lah seperti itu. Wah, ini bisa kita teladani bersama ya, bahwa seorang guru memang harus seperti itu, Pak Suhud. Oh, saya jadi terharu. Oh. Oke, ya Pak Suhud. Wah, jadi Pak Suhud. Oke, kedepannya apa strategi yang Pak Suhud akan terapkan dalam pembelajaran? Selanjutnya saya masih tetap menggunakan discovery learning ya, terus ditambahkan lagi dengan beberapa metode, mungkin didiferensiasi ya, karena sesuai dengan minat dan bakat si peserta seperti itu. Jadi kan peserta didik itu kan tidak semuanya itu suka membaca, ada yang sukanya itu mendengarkan, ada yang sukanya itu mendengarkan sambil mempraktekkan, ada yang sukanya cuma lewat video-video tok ya ada. Nah, saya nanti akan mencoba untuk mengkelompokkan setiap siswa dari minat-minat tersebut. Ada yang sukanya membaca, ya saya kasihkan, buatkan materi yang sekiranya ini untuk dibaca. Terus kalau misalnya kalau yang sukanya itu melihat video, saya buatkan tutorialnya di video, ada di channel saya. Sekali. Diferensiasinya komplit gitu. SMK. Ya kebetulan ada. SMK bisa. SMK, ya betul, SMK bisa. Seperti itu. Jadi diferensiasi proses. Ini bukan jargon nyata ya. Iya. Waduh, maksudnya hebat sekali ini ya. Oke, luar biasa sekali Pak Suhud ini ya. Oke, mungkin apa komitmen dari Pak Suhud untuk selanjutnya? Komitmen itu menurut saya mengikuti jargonnya Ki Hajar Dewantoro ya, seperti itu ya. Selamanya itu kurang lebihnya, karena saya sedikit lupa ini ya, mungkin bisa disambungkan oleh Pak Arif nanti ya, yang intinya bahwa peserta didik itu ketika ibarat seperti tanaman, ketika itu tanamannya padi, ya di rumah atau dirawat sesuai dengan aturannya merawat padi. Ketika bermodel seperti jagung, ya dirawat atau di rumah itu sesuai dengan jagung. Itu yang saya tangkap dari ajaran Dewantoro. Mungkin kalau ada salah-salah yang mohon maaf. Berarti mungkin dengan kata lain kodrat ya Pak? Iya, sesuai dengan kodratnya. Betul itu. Padi ya diperlakukan padi ya, jagung ya jagung gitu ya. Wah, ini hebat sekali Pak Suhud ini ya. Wah, jadi ini mungkin nanti bisa jadi inspirasi untuk rekan-rekan kita yang lain. Iya, saya ya sebenarnya kayak jenengan kan kayak sumber inspirasi saya seperti itulah. Saya jadi malu. Wah, saya jadi kayak enak saya betul Pak Suhud. Waduh. Oke, luar biasa sekali Pak Suhud ini ya. Jadi berdasarkan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin ya Pak Suhud ya, Pak Suhud memang luar biasa. Semoga kedepannya pembelajaran yang Bapak Suhud ini jalankan tetap memberikan pembelajaran yang sesuai kodrat murid. Amin. Dan berpihak pada murid. Jadi Pak Suhud dapat tetap mempertahankan proses pembelajaran yang Pak Suhud lakukan. Amin. Ya, semoga bisa konsisten lah seperti itu. Ya, saya setuju sekali Pak Suhud. Kita harus konsisten dalam memberikan pembelajaran yang berpihak pada. Oke, demikian Pak Suhud. Terima kasih ya Pak Suhud ya. Sama-sama. Saya jadi merepotkan ini. Oh, enggak apa-apa. Saya juga belajar banyak dari dengan ini. Terima kasih sekali loh Pak Suhud ya. Sukses selalu. Amin. Siswa-siswanya dan juga Pak Suhud. Amin. Selalu diberi kesehatan ya, agar tetap bisa membimbing tadi siswanya. Amin. Selamat nih Pak Suhud nggih. Ibu. Ya, monggo banyak belajar. Iya. Dengan Pak Arif. Siap, Bu. Ada PMM juga itu bisa digunakan Oh, iya, untuk Bu. menambah Iya. pengetahuan nggih. Saya juga sering buka-buka PMM itu Bu, Betul. untuk
menyelesaikan modul-modulnya Iya seperti itu. betul, sampai ke aksi nyatanya Iya. supaya bisa berbagi Iya. dan melihat aksi nyata teman-teman yang lain ya. Sudah Iya. berapa Pak Sud yang di PMK? Sudah level 2. Iya. Lanjutkan Oke. Pak Sud ya. Siap. Oke. Dan juga nanti kan kita di komunitas kita. Oh iya. Komunitas Pokbejo ya. Oh iya. Mungkin nanti bisa Pak Suhut ceritakan pengalaman mengajarnya. Oh iya, Ya. bisa. Jadi sumber inspirasi untuk rekan-rekan kita. Oh iya, bisa insya Allah. Ya, nanti bisa. Kita kan biasa di 2 mingguan ya. Ini Mungkin ini berarti minggu depan. Minggu depan. ya, Oke, siap, kita siap. pas pertemuan seperti biasa 2 mingguan. Oke, siap. Oke, seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga Bu Adi sudah menghadiri kegiatan kali Sukses ini. selalu nih Pak Arif nggih, Pak Sud nggih. Oke. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana ini kameramen kabur kemana ini? Ini